terrified Monsanto is going to give us genetically modified. Save my brain, I'm... Pada tahun 1998 di sebuah desa di Kanada terlihat ada seorang pria bernama Percy yang buru-buru mengajak anak buahnya yang bernama Alton untuk meninggalkan gereja agar mereka bisa segera mengamankan benih kanola yang nantinya akan mereka tanam itu dari terpaan badai hujan. Save my brain, I'm lucky I've got the brain at all. Percy sendiri ini adalah seorang petani tanaman gandum kanola di lahan yang telah dimiliki keluarganya secara turun-temurun. Ia bekerja sebagai petani itu sudah seperti warisan dari kakek buyutnya Percy yang harus terus-menerus dilestarikan. Dan sewaktu Percy memindahkan benih-benih kanola itu ke gudang belakang rumahnya, istrinya yang bernama Louise datang menghampirinya. Ia menegur Percy yang udah nggak sopan meninggalkan gereja begitu aja di saat sedang beribadah. Suatu hari, Percy mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Tanpa pikir panjang, Percy segera membeli traktor keluaran terbaru. Di tengah kebahagiaannya itulah, Percy tiba-tiba mendapat telepon dari pengadilan, di mana sebuah perusahaan bioteknologi yang bergerak di bidang pertanian bernama The Monsanto Company baru aja melayangkan gugatan ke Percy. Perusahaan itu beranggapan kalau Percy telah mencuri benih tanaman mereka karena mereka telah menemukan tanaman kanola jenis Roundup Ready telah tumbuh di lahan Percy. Dan padahal selama ini Percy nggak pernah menggunakan benih transgenik atau benih dari Monsanto. Ia malah selalu menggunakan benih terbaik dari panen sebelumnya untuk ditanam lagi. Ia nggak pernah sekalipun membeli benih kanola dari perusahaan-perusahaan besar yang harganya relatif mahal. Karena berdasarkan cara menghemat benih yang diturunkan keluarganya, Percy setiap tahunnya harus rutin menanam sampel benih gandum yang ia miliki itu di gudang belakang rumahnya. Besoknya pas Percy lagi bersama cucunya di lahan pertanian, ia nggak sengaja melihat dua orang asing yang baru aja keluar dari lahannya. Percy menduga kalau itu adalah orang yang dikirimkan pengadilan untuk mengambil sampel tanaman kanola yang ada di lahannya. Dan atas kejadian itu, Percy dan Louis segera menyewa seorang pengacara yang bernama Jackson Weaver. Dan tanpa banyak basa-basi, Percy dan Louis pun menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami itu sambil menyerahkan surat dari pengadilan dan kartu nama dari seseorang yang mengambil sampel di lahannya tadi. Mendengar itu, Jackson pun kaget bukan main. Ia kemudian bilang kalau orang-orang yang mengambil sampel itu ternyata berasal dari perusahaan yang kebanyakan diisi oleh mantan polisi. Untuk itu, Jason pun menyarankan agar Percy dan Louis berdamai aja. Karena kalau sampai mereka kalah di persidangan, mereka harus membayar denda sekitar $10.000. Beberapa hari kemudian, Jackson pun memberitahu Percy kalau ia baru saja menemukan fakta bahwa benih yang Percy tanam ternyata mengandung gen yang sama dengan perusahaan Monsanto. Gak terima dengan fakta itu, Percy langsung menunjukkan perbedaan benih miliknya dengan benih milik perusahaan Monsanto yang ia dapatkan dari tetangganya. Namun tetap aja hal itu gak bisa mengubah fakta yang ada, karena dengan adanya fakta itu, selain harus membayar denda, Percy juga harus menyerahkan semua benihnya pada perusahaan Monsanto. Besoknya Percy menghadiri perayaan ulang tahun desanya yang ke-63 tahun. Dan selain ikut mendampingi cucunya lomba di acara itu, Percy juga sibuk membantu menjaga stand jualan kue pie miliknya Louis. Gak berselang lama, datanglah pembeli yang bernama Jane dan John yang ternyata mata-mata dari perusahaan Monsanto. Dan beberapa saat kemudian Percy meminta bantuan dari tetangganya yang bernama Carl untuk menjadi salah satu saksi di persidangannya nanti. Tapi sayang Carl menolak melakukannya karena ia nggak ingin hubungan bisnisnya dengan pihak Monsanto hancur berantakan gara-gara ia berpihak kepada Percy. Di sisi lain terlihat Jackson sedang latihan untuk persiapan persidangan Percy nanti. Dan beberapa hari pun berlalu, hari persidangan pertama pun resmi dimulai, di mana pengacara dari perusahaan Monsanto yang bernama Aaron mulai menjelaskan kalau sampel lahan Percy telah diuji sebanyak 3 kali di laboratorium. Dan hasilnya memanglah terbukti kalau benih kanola milik Percy mengandung gen yang sama dengan milik Monsanto. Selesai Aaron mengatakan itu, sidang pun break up sebentar. Percy lalu memanfaatkan momen itu untuk sejenak mencari udara segar sambil udut dulu. Gak lama kemudian, Percy pun dikejutkan dan didatangi oleh seorang aktivis lingkungan yang bernama Rebecca. Rupanya Rebecca berniat ingin memberi dukungan dan bantuan kepada Percy. Namun karena waktu breaknya udah habis, Percy pun gak ada waktu lagi. Ia lantas bergegas masuk ke ruang persidangan. Dan sesaat kemudian persidangan pun kembali dilanjutkan. Kini giliran Percy yang angkat bicara. Dengan cepat Percy menjelaskan kalau setiap tahunnya ia selalu mencoba mencari tanaman yang paling subur, yang kemudian ia akan simpan sebagai benih untuk ditanam di tahun berikutnya. Lalu Percy pun berani bersumpah bahwa ia nggak pernah sekalipun membeli benih kanola ataupun menghadiri pertemuan informasi dari Monsanto. Setelah itu gantian Aaron yang mengungkit kejadian di mana tanaman Percy malah tumbuh dengan baik, padahal sebelumnya Percy menyemprotkannya dengan herbisida.
pestisida atau suatu bahan kimia yang berfungsi untuk memusnahkan tumbuhan pengganggu atau gulma. Mendengar itu, Persi pun langsung membenarkannya tanpa membantah sedikit pun. Persi pikir itu terjadi karena kesalahannya dalam menakar campuran bahan kimianya, atau bisa jadi karena alat pertaniannya telah terkontaminasi, mengingat ia pernah menyapu dan menggabungkan lahannya dengan milik Alton. Dan atas pernyataan Persi barusan, Aaron malah semakin gencar menyudutkan Persi hingga membuat semua yang ada di sana percaya kalau Persi telah mencuri benih canola milik Monsanto karena Persi menyimpan benih tanamannya untuk ia gunakan tahun depan. Sepulang dari persidangan, Louis mengajak Persi pergi ke warteg, dan betapa kagetnya Persi saat melihat Rebecca ternyata udah ada di sana. Persi pun lantas menyuruh Rebecca untuk berhenti mengikutinya, namun Louis malah ngajakin gabung bareng aja di meja yang sama. Dan saat itulah Rebecca mengutarakan keinginannya yang bersedia membantu membayar biaya hukum Persi dengan mengumpulkan donasi dengan cara menceritakan kasus yang sedang ia alami ini ke masyarakat. Namun sayang, Persi sama sekali nggak berminat untuk melakukannya karena ia nggak ingin masalahnya dengan Monsanto menjadi konsumsi publik dan ia nggak ingin dikasihani. Di sidang selanjutnya, Jackson pun menghadirkan Alton sebagai saksi. Di situ Alton menjelaskan kalau benih canola bisa saja nyasar sampai ke lahan tetangga gara-gara angin yang begitu kencang, dan itu berarti benih canola milik Monsanto bisa saja nggak sengaja masuk ke lahan Persi. Setelah itu, Carl yang gantian bersaksi. Ia kemudian mengakui kalau dia pernah membeli benih canola pada tahun 1997, dan setelah Carl mengingat-ingatnya lagi, ternyata ada satu karung benih yang sobek, dan hal itu nggak menutup kemungkinan kalau benihnya tertiup ke lahan Persi saat mobil yang membawa benihnya melintasi lahan Persi. Berapa hari kemudian, Persi mendapatkan kabar dari hasil persidangannya yang ternyata Persi ditetapkan bersalah karena semua benih yang mengandung hak paten Monsanto selamanya akan menjadi milik Monsanto. Untuk itu, Persi pun harus membayar sebesar $150.000 dan menyerahkan semua benih yang Persi punya, bahkan sekalian lahannya. Sebenarnya Persi bisa mengajukan banding, tetapi Jackson sama sekali gak menyarankan Persi untuk melakukannya karena akan memakan biaya yang lebih besar lagi. Dan atas kenyataan pahit itu, Persi segera mencari pinjaman ke bank dengan menjadikan lahannya sebagai jaminan. Namun sayang, lahannya itu udah gak ada harganya lagi. Dengan sangat terpaksa, Persi pun menjual traktornya yang ternyata terjual dengan harga murah. Setelah itu, Persi pun nekat menanam benih di saat musim akan berganti menjadi musim salju. Dan pas hidup lagi capek-capeknya, Persi malah diolok-olok sebagai seorang pencuri. Hal yang serupa pun terjadi pula pada Louis, di mana ia dipaksa mundur dari komite perencana. Persi yang mengetahuinya otomatis langsung mengenangkan Louis yang saat ini terlihat sangat kesal. Besoknya Rebecca datang menemui Persi. Ia kembali membujuk Persi agar bersedia menjadi pembicara dalam konferensi pers. Karena dengan begitu Persi bisa mengumpulkan donasi yang kemudian bisa Persi gunakan untuk mengajukan banding. Biasanya jumlah donasi yang didapatkan tergantung dari seberapa meyakinkannya Persi dalam menyampaikan cerita. Rebecca berharap cerita Persi dapat pula mencegah masuknya benih gandum transgenik. Lagi pula, mau sampai kapan Persi membiarkan Monsanto menyebarkan rumor jelek tentang dirinya yang dianggap seperti pencuri. Sorenya, Persi pun pergi ke perkumpulan petani yang sedang mendengarkan promosi benih transgenik dari perusahaan Monsanto. Karena ada yang menyadari kedatangan Persi, si promotor pun langsung meneriaki Persi dengan sebutan si pencuri. Ia memprovokasi petani yang lain kalau Persi adalah orang yang gak tahu diri. Dan benar aja, para petani itu seketika langsung bertubi-tubi menghujani Persi atas apa yang baru saja terjadi. Persi pun memutuskan untuk menerima tawaran Rebecca. Persi harus naik banding. Ia ingin membuktikan kepada semua orang kalau dia bukanlah seorang penjahat, pencuri. Jangan mentang-mentang ia berpenampilan seperti gembel bisa dianggap pencuri. Padahal yang pencuri bisa saja yang berdasi. Rebecca lalu mengajak Persi untuk menjadi pembicara dalam acara diskusif informatif tentang bahayanya genetika modifikasi organisme. Dan siapa sangka hari itu Persi berhasil membuat penonton tersentuh. Saat itu hari-hari Persi disibukkan dengan menjadi pembicara di berbagai acara. Mike back through generation at it. Only the corporations. To make sure that they don't get them. Not that. Beberapa saat kemudian Rebecca pun meminta seorang jurnalis untuk meliput kasus Persi dan menjadikannya sebagai headline news di halaman depan koran. Tuh Persi mendapatkan banyak surat yang berisi dukungan untuk dirinya agar terus memperjuangkan hal yang benar. Bahkan ada yang gak segan-segan menyelipkan cek di dalam surat itu. Setelah donasinya terkumpul, Persi pun segera mencarikan duitnya. Dan gak disangka ternyata duitnya sampai jutaan dolar. Lalu Persi pun segera menggunakannya untuk mengajukan banding. Persi mendapatkan kabar dari Alton kalau ada
ada orang asing yang mendatangi lahan Persi. Dengan cepat Persi pun menegurnya, dan ketika orang asing itu akan beranjak pergi, Persi langsung memotretnya. Persi seketika tersadar kalau orang itu pasti suruhan dari Mosanto. Situasi semakin kacau, Alton lantas berhenti bekerja untuk Persi. Ia juga kapok karena jadi ikut terseret ke permasalahan Persi dan juga Mosanto. Hal itu lantas membuat Persi merasa resah dan bersalah. Gak seharusnya ia menerima kebaikan dari orang-orang yang sama sekali gak ia kenal. Tapi entah kenapa hatinya malah tergerak untuk membaca kembali satu persatu suratnya. Persi kemudian menyadari bahwa ada banyak orang yang merasa bernasib sama dengan apa yang Persi alami. Besoknya dalam perjalanan menuju pengadilan, Rebecca menyampaikan kabar kalau Persi diundang ke seminar internasional di India. Tentu saja Persi langsung menolaknya. Gak mau nyerah gitu aja, Rebecca lalu meminta Louis agar membujuk Persi menerima undangan itu. Namun sayangnya Louis juga menolak melakukannya. Ketika persidangan banding akan dimulai, Jackson seketika kaget bukan main melihat Mosanto telah menggandakan kuasa hukumnya jadi banyak orang, dan kabar Persi ingin naik banding itu menjadi trending topik di mana-mana. Beberapa hari kemudian Rebecca kembali membujuk Persi. Ia mengingatkan kepada Persi yang udah menerima dan mencairkan cek dari orang-orang yang mendukungnya. Itu artinya Persi telah memberikan harapan pada orang-orang itu. Persi pun akhirnya mau menerima undangan itu. Ia lalu segera pergi ke India. Di India, Persi mendapati sebuah fakta yang menyatakan bahwa ada 270.000 petani di India yang bunuh diri karena terlilit hutang. Ya, mereka terpaksa berhutang agar bisa membeli benih yang harganya suka nggak masuk akal, hingga akhirnya harus kehilangan lahan lantaran harus melunasi hutang tersebut. Waktu Persi mulai berbicara di seminar internasional, mendadak ada peserta dari Afrika Selatan yang protes. Tuh peserta bilang kalau ia malah setuju dengan adanya benih transgenik karena itu satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Tuh ada peserta lain yang menentangnya karena sebenarnya perusahaan yang menyediakan benih transgenik itu sama sekali nggak bisa menjamin ada satu tanaman yang bisa bertahan kala dilanda kekeringan ataupun penyakit. Persi yang mendengar perdebatan itu mulai langsung melerainya. Ia bilang kalau nggak seharusnya mereka berdebat siapa yang paling benar. Harusnya mereka semua bersatu karena itulah cara yang tepat untuk melawan perusahaan raksasa agrobisnis. Setelah selesai acara seminar, terlihat ada seorang petani yang bernama Vasu menghampiri Persi. Tanpa malu-malu, Vasu pun menyampaikan rasa kagumnya kepada Persi dan ia berterima kasih kepadanya karena sudah berani mewakilkan jeritan hati para petani kecil seperti mereka. Vasu mengajak Persi main ke desa kecilnya. Rupanya beberapa tahun yang lalu saat GMO datang dengan keajaiban yang menjanjikan, benih transgeniknya malah nggak cocok di iklim tempatnya. Di mana itu benih ternyata membutuhkan lebih banyak air daripada sekedar mengandalkan air hujan. Dan pada akhirnya 75% petani di desanya telah kehilangan tanah untuk melunasi hutang dan 5 pemuda telah bunuh diri. Satu di antaranya adalah anaknya Vasu. Mendengar semua kenyataan pahit itu, Persi pun tersadar bahwa perusahaan-perusahaan raksasa itu secara nggak langsung telah membunuh banyak petani. Mereka nggak peduli tentang para petani, mereka hanya peduli dengan uang mereka. Sepulang dari desa Vasu, Persi seketika syok berat saat menghadapi kabar kalau Louis sekarang dirawat di rumah sakit akibat jatuh dari tangga. Dan detik itu juga Persi pulang untuk melihat kondisi istrinya. Gak lama dari itu, Jackson datang dan menyampaikan hasil putusan hakim yang menolak pengajuan banding dari Persi. Persi pun otomatis sekarang harus membayar dendanya yang sekarang telah bertambah menjadi 1,2 juta dolar. Jika Persi mau tetap lanjut membawa kasusnya sampai Mahkamah Agung, Jackson yakin Persi akan terperosok masuk ke dalam jurang kebangkrutan. Dan Mosanto secepatnya akan menggusur Persi dari lahan pertaniannya dan menyita semua perlengkapan pertaniannya serta benih kanola milik Persi. Gak lama kemudian Persi kembali mendapatkan kabar buruk kalau Rebecca udah gak akan lagi membantu Persi apabila Persi tetap ngotot membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Hal itu lantas membuat Persi merasa runtuh karena sekarang keadaannya telah berbalik, di mana semua yang dulu berpihak padanya kini memutuskan untuk meninggalkannya. Persi pun lalu melampiaskan kemarahannya dengan membanting semua botol benih yang telah ia simpan di gudang. Di tengah kemarahannya itu, Persi nggak sengaja mempergoki sebuah mobil yang sepertinya memata-matai dirinya. Untuk itu Persi pun langsung pergi keluar sambil menyetir mobilnya. Dan benar saja mobil putih itu terus membuntuti mobil Persi.
Besoknya setelah dipikir matang-matang, Percy memutuskan untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepada Monsanto. Percy pun melakukan itu bukan berarti ia kalah, tapi Percy nggak mau lagi ada banyak orang yang terluka. Dan meskipun pada akhirnya Percy akan kehilangan semuanya, namun Percy percaya kalau ia dan Louis nggak akan kehilangan satu sama lain. Lalu Percy pun menghadiri sebuah acara interview yang disiarkan secara live di TV. Berdasarkan apa yang terjadi di kasusnya itu, Percy jadi sadar kalau pemerintah dan pengadilan sama sekali nggak peduli dengan hak para petani. Karena yang mereka pedulikan hanyalah perusahaan besar seperti Monsanto dan tentu saja uang. Bahkan sampai saat ini Percy sebenarnya nggak tahu siapa yang sedang ia lawan. Bahkan pemilik dari perusahaan besar itu nggak pernah sekalipun menampakkan dirinya. Dan untuk itulah Percy dengan mantap akan membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Dan betapa kagetnya Jackson saat mengetahui keputusan Percy itu. Ia lantas menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Percy. Hal itu dikarenakan Jackson belum pernah mendampingi kliennya sampai ke Mahkamah Agung. Mendengar itu, Percy pun langsung merobek surat pengunduran diri Jackson. Bagaimanapun ia ingin Jackson berjuang bersama-sama dirinya sampai akhir. Selang beberapa hari kemudian, persidangan di Mahkamah Agung pun dimulai. Di hadapan Hakim Agung, Jackson menjelaskan jika Percy memiliki benih yang mengandung gen Monsanto. Benih itu seharusnya tetap menjadi milik Percy, mengingat benih itu telah dibudidayakan secara mandiri selama ribuan tahun dengan pengembangbiakan secara alami. Lalu Jackson pun memohon agar keadilan ditegakkan tanpa memandang seberapa berkuasanya orang itu. Bagaimanapun juga rakyat kecil seperti mereka juga berhak untuk didengarkan suaranya. Dan sesaat kemudian Mahkamah Agung pun mengumumkan putusannya yang menyatakan bahwa Percy tidak perlu membayar apapun pada Monsanto. Ia juga nggak perlu kehilangan semua properti pertaniannya. Namun pelanggaran menanam benih dengan gen telah dipatenkan akan tetap berlaku, yang mana Percy tetap harus menyerahkan semua benih tanamannya ke perusahaan Monsanto. Dan besok paginya Percy pun langsung menaruh semua benih yang selama ini ia simpan ke dalam mobil yang kemudian akan diantarkan ke perusahaan Monsanto. Gak lama dari itu Rebecca datang menemui Percy dan Louis. Ia minta maaf sekaligus memberikan selamat pada pasangan suami istri itu. Berkat kegigihan Percy yang terus memperjuangkan kebenaran, akhirnya seluruh petani di dunia pun tersadar untuk tidak lagi menggunakan benih transgenik. Dan sejak saat itu Monsanto harus membayar ganti rugi untuk penyelesaian kasus transgenik di Amerika Utara sekitar $80 juta sampai $160 juta. Sementara itu selama bertahun-tahun Percy terus mendapatkan surat dari pendukungnya. Dan pada 13 Oktober 2020 Percy meninggal dunia. Yang ditinggalkan Percy dan Louis terus menginspirasi petani di seluruh dunia untuk tetap bangkit. You have a patent on that gene that's in that pollen and it gets in your field, you no longer own your seeds or plants. So you could have one plant, GMO, and all these could be regular or organic, but through patent law, they can claim all your